Eh, hari ini sebelum kita mulai disiapkan dulu. Siapa yang mau menyiapkan? Ayo Ical, Ya, Bu. disiapkan. Siap. Siap beri salam. Assalamualaikum. Selamat pagi, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Mengapa pada lemah? Capek Ibu. Lapar Ibu. Ya. Hari ini hadir semua? Ada yang tidak hadir. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini, tidak masuk? Rudi, Ibu, Rudi. Rudi, apa keterangannya? Tanpa keterangan, Ibu. Welem, Bu, apa? welem. Welem Ada juga lagi? sakit, Bu. Welem sakit, Bu. Oh, Welem sakit. Oke. Baiklah. Hari ini kita akan masuk subbab baru, masih satu kesatuan dalam bab 3 klasifikasi materi dan perubahannya. Ada yang masih ingat pertemuan kemarin kita belajar apa ya? Ada yang ingat? Ayo, Nurmala. Tentang Masih unsur, senyawa, dan campuran, Bu. Oh, bagus, pintar ya. Nurmala masih ingat. Kita kemarinnya temuan sebelumnya tentang unsur, senyawa, dan campuran. Campuran ada berapa? Ada yang ingat? Ada 2. Ada 3, Bu. Oh, ada 3. Ya, yuk sebutkan. Campuran? Homogen. Pintar. Terus? Campuran heterogen. Heterogen. Ya, dan ada koloid. Nah, salah satu campuran itu akan kita pelajari hari ini. Nah, nanti kita akan lihat dulu ya sebentar. Oke. Ibu akan membagi kelompok untuk pelajaran hari ini. Masih sama ya seperti kemarin, satu kelompok ada 4, ada 5. Kelompok 1 sampai 4 ada 5 orang, kelompok 4 ada 4 orang. Nah, siapa di sini yang Ibu ada LKPD ya? Yes, tolong bagikan ke kawan-kawannya. Ya, kasih ke perwakilan ketuanya ya. Jadi semua siswa dapat. Dibagi dulu. Sudah dibagi? Sudah Ibu. Oh ya. Setiap kita makan pasti kita minum ya. Nah, minum itu kan kalau kita di rumah kita ambil air dari teko. Lihat nih di gambar nih, ini teko di rumah. Ya. Ternyata tanpa kita sadari ini teko ada keraknya di bagian mulut tekonya dan pinggiran tekonya. Ayo, ada yang bisa tahu apa penyebabnya? Ada yang bisa? Oke. Kalau kalian memang masih ini, silakan diskusikan dulu dengan kelompoknya. Kalau sudah, diisi di sini ya, Nak ya. Jawabannya tentang kerak. Nah, kerak ini kandungannya apa? Kandungannya apa? Dan nanti bagaimana terakhir kita cara untuk menghilangkan keraknya. Ada yang tahu apa kandungan keraknya ya? Kapur Ibu. Oke, kapur. Duh, kayaknya makin nggak semangat ini ya belajarnya ya. Kaitannya nanti sebelum kita belajar nih, kita mau ice breaking dulu. Coba ke depan dulu semuanya. Ke depan ayo. Halo anak-anak. Ya, Ibu. Ore, Ya, ke kita mau ice depan. breaking sebentar ya. Diingat-ingat. Ibu. Oke, hitungan yang ke-3 kita mulai ice breaking-nya. 1, 2, 1, 2, 3.
Gajah itu besar. Gajah itu itu besar. besar. Ingat lagi. Gajah itu besar. Gajah itu itu besar. besar. Semut itu kecil. Semut itu Semut itu kecil. kecil. Ayo. Belum konsentrasi belajarnya. Sekali lagi ya. Ayo. Gajah itu besar. Besar. Bagus. Semut itu kecil. Semut itu kecil. Ayo. Semut itu Semut itu Kecil. lari. udah semangat. Sudah, Ibu. Oke. Karena tadi sudah ada kawanmu yang menjawab kandungannya adalah kapur, maka kita mau tahu nih, di kapur itu ada apa ya? Nah, sebelumnya kita buka dulu bahan ajar kalian. Yuk, dibuka halamannya yuk. Halaman berapa, Bu Guru? Halaman kita bagian dari bab 3 ini adalah tentang halaman 5. Ya. Sudah dibuka buku ajarnya? Karena ini buat bahan diskusi kalian. Sudah, Ibu. Ya. Sekarang kita akan masuk tentang asam, basa, garam. Nah, asam basa garam tadi, ini dari kapur. Maka kita akan praktikum tentang asam basa garam. Sebelumnya, Ibu akan memberitahu ke kalian, tujuan pembelajarannya adalah, tujuan hari ini, kalian dapat mengidentifikasi bahan yang bersifat asam, basa, dan garam melalui praktikum. Kemudian yang kedua adalah kalian bisa mengaitkan sifat asam, basa, dan garam. Yang ketiga adalah peserta didik dapat membuat laporan ya. Nah, hari ini Ibu juga akan menilai dari sikap selama kalian diskusi, kemudian nanti kita ada pengetahuannya, uji pemahaman, dan psikomotornya dari tes unjuk kerjanya. Nah, balik lagi nih kita ini. Nah, tekonya ini bergerak. Tadi ada yang bilang tentang kapur. Maka kita akan membahas tentang asam, basa, dan garam. Kita lihat, buka lagi LKPD-nya, Nak. Sudah dilihat LKPD-nya? Sudah, Bu. Iya. Di situ dibaca ya tentang prosedurnya yang akan kalian lakukan. Oke, ada ininya. Ini ada tentang asam basa. Kemudian di sini juga nanti kalian lihat lagi. Dibaca ya, tujuan, alat bahan, cara kerja. Ingat, di sini karena lab kita terbatas ya, kita tidak menggunakan plat tetes, tapi kita menggunakan tabung reaksi. Hati-hati menggunakannya karena ini bisa mudah pecah. Jadi kalau kalian yang menggunakannya, cukup kalian taruh di rak tabung reaksinya ya. Dan jangan lupa, ini ada pipet tetes, ini plastik, jadi aman buat kalian. Silakan kalian anak-anak, silakan. Sebelumnya, setelah ini kalian bawa ini. Masing-masing kelompok boleh ambil ya. Ini ada tabung reaksinya. Ini ada, ya. Taruh ya, satu-satu ya nak ya. Ngambilnya jangan berebutan. Sudah dapat semua alat bahannya? Sudah, Ibu. Oh ya, kalau sudah dibaca lagi LKPD-nya, ada kaitannya dengan bahan ajar untuk bisa
Setelah tadi pertama ya, jangan lupa hasil diskusi tadi, baru kalian akan praktikum. Nah, di sini ya, kalian tulis hasil pengamatannya. Sama-sama diskusinya. Jangan mainan ya. Kelompok 1. Coba oh ada Anjas. Ya, yuk Anjas. Dengan Nurmala. Ayo Vera, jangan diam. Dilihat kawannya. Ini ada 5, kalian bisa bergantian. Ada yang mau ditanyakan kelompok 1? Oh, sedang fokus. Sebentar. Ya. Kita ke kelompok 2. Ke kelompoknya Sri. Ada Sri, ada Jalu, ada Yuli. Ya, ada yang mau ditanyakan, Nak, untuk ini? Oke, kita ke kelompok 3 ya. Iya, Bu. Kelompok Elizabeth. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Cara Tidak ada, penggunaannya? Ibu. Oh, tidak. Ya. Iya, Ibu. Pelan-pelan ya. Urutannya. Kalau sudah, kalian tulis. Jangan lupa di bawahnya. Nanti ada pertanyaan. Di bagian halaman berikutnya. Nah, di sini ya. Terus kelompok. Oke. Nah, di sini ya hasilnya ya. Dari semua kelompok sudah siap nah hasilnya? Ya. Siapa yang kelompoknya mau mempresentasikan? Ayo silakan ke depan bawa kartonnya. Kelompoknya Nurmala siap? Ya, Bu. Ya, ayo Nurmala bersama teman-temannya ya dengan Sri. Yang lain simak ya Nak. Ini dari kelompok 1. Iya, Bu. Amatan kelompok kami, Bu. Untuk larutan jeruk, itu lakmus merahnya tetap berwarna merah. Kemudian lakmus birunya berubah menjadi merah. Bunga sepatunya berwarna merah lebih cerah. Ya. Kemudian sifat larutannya asam. Kemudian untuk larutan kapur, lakmus merahnya dia berubah menjadi biru. Kemudian lakmus birunya menjadi merah. Kemudian bunga sepatunya tetap warna merah. Sifatnya asam. Itu Bu dari kelompok kami. Ya, terima kasih ya teman ya. Kelompok lain ada yang bisa menanggapi karena ini baru 2, kita kan mau 5. Kelompoknya Desi. Ibu, oh ya, di kelompoknya kami itu baru larutan cuka dan larutan jeruk nipis itu lakmus menggunakan lakmus merah, kertas lakmus merah dan lakmus biru itu hasilnya merah, Ibu. Kemudian indikator bunga sepatu warna merah itu dia sifatnya asam, Ibu. Nah, kemudian larutan kapur dan natrium dengan lakmus dengan kertas lakmus merah dan biru itu warna biru, indikator bunga sepatunya itu warnanya keunguan, Ibu, dan sifatnya basah, Ibu. Kemudian larutan garam dengan uji lakmus merah dan biru tidak berubah, Ibu. Jadi netral, Ibu. Nah, jadi dengan indikator bunga sepatu warna hijaunya itu sama dengan netral, Ibu. Kemudian itu saja, Ibu, yang dari kelompok kami hasilnya, Ibu. Ya,
Terima kasih kelompok Desi. Perlu tepuk tangannya. Ya. Oke. Ada kelompok lain yang ingin menanggapi dari kelompoknya Desi? Fitria, sudah selesai? Belum, Bu. Ibu. Sudah. Oke. Sudah selesai? Sudah hasil pengamatan. Kalian jawab ya yang tadi ya di bawahnya diskusinya untuk melengkapi hasil AKPD kalian. Nah, selesai semua mengisinya, Nak? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah berarti kita bisa lanjut nih ke tahap berikutnya tentang solusi atau bagaimana cara menghilangkan kerak pada mulut teko. Ayo diskusi lagi dengan kelompoknya. Ada yang bisa memberitahukan hasil diskusinya? Solusi menghilangkan kerak. Ya, silakan kelompoknya Anjas. Itu hasil diskusi kelompok kami. Di mulut teko itu kan ada kapuknya dari airnya waktu dididikan kan ada sisa-sisanya yang nempel Ibu. Nah, itu ada kapuknya. Untuk membersihkannya kita bisa pakai jeruk nipis atau rambutan cuka Ibu. Karena basah dicampur dengan asam nanti jadinya netak. Iya, bagus sekali untuk kelompoknya Anjas. Tepuk tangan. Oke. Ya. Kelompok lain ada jawaban yang tidak sama, berbeda? Kelompoknya Ical, samakah solusinya seperti kelompoknya Anjas? Iya Bu, kelompok kami sama seperti kelompok Anjas. Ya. Tadi ada yang mencoba menggunakan apa basah, tidak bisa Bu, bersih keraknya. Jadi harus menggunakan asam Bu. Ya. Kami gunakan tadi jeruk juga seperti kelompoknya Anjas. Ternyata bersih dia Bu. Oh iya. Berarti bisa kita terapkan ya dalam di rumah nanti ya. Oke, bagian terakhir dari LKPD. Nah, ada uji pemahaman di situ, ada 2 soal. Coba kalian kerjakan. Siapa mau bacakan soal nomor 1? Desi bisa, Desi. Baca soal nomor 1-nya, Desi. Yang kuat suaranya, Desi. Asam basa dan garam, kelompok Farid menguji 2 larutan yang berbeda. Diperoleh perubahan warna larutan A menjadi hijau, sedangkan larutan B menjadi merah dengan indikator bunga sepatu. Tuliskan hasil pengamatan yang diperoleh oleh Farid. Ya, terima kasih Desi. Untuk soal nomor 2, Sri bisa bacakan Sri, soalnya Sri. Saya Bu yang bacakan Bu. Ya, silakan. Saya Bu ya. Boleh. Ya. Kemukakan pendapatmu mengapa lahan pertanian diberi kapur sebelum ditanami. Nah, 2 ini nih, silakan kalian diskusikan. Ya. Ada yang sudah? Oke. Kalau tadi seperti kelompoknya Nurmala, hijau tadi untuk warna apa ya? Sifat larutannya bagaimana untuk kalau dia hijau? Ayo dilihat lagi hasil pengamatannya.
Kalau dia hijau berarti dia bersifat basah. Ical, kenapa Ical? Hati-hati menggunakan bahannya Ical. Bisa nanti alergi. Kita lanjut ya untuk soal nomor 1. Kalau dia warnanya hijau menggunakan indikator sepatu berarti bersifat Basah. 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 Pinter Jalu. Kalau dia berwarna merah dengan indikator bunga sepatu berarti dia bersifat Asam. iya. berarti Asam, sudah Ibu. paham. Iya, paham pintar. Yuk kita ke nomor 2. Mengapa lahan pertanian diberi kapur sebelum ditanami? Untuk menetralkan lahan tanah, Ibu. Ya, berarti tanahnya Biar lebih bisa bersifat netral. apa? Asam, Ibu. Oh, pintar. Berarti menurut Ibu sudah paham ya. Oke, sebelum itu kita lihat dulu tadi hasil percobaannya. Karena di sini kan kita ada ini ya. Kita menggunakan ada 5 larutan ini ya. Kita lihat dulu lakmusnya. Tadi kapurnya memang sudah baik ya hasilnya. Salah satu kita coba ya. Kalau dia cuka, kita masukkan nih lakmus merahnya. Oke. Ya, dia akan tetap merah. Kemudian kalau kita menggunakan lakmus biru, dia warnanya adalah, kita lihat, wah merah juga ya. Berarti dia warnanya merah. Nah, sedangkan untuk dia larutan soda kue, kalau kita pakai indikator, tadi indikatornya ini ya, hati-hati nah ya, kita menggunakan tetes pipet tetes. Oke, kita ambil ya. 1, 2, 3. Nah, tambah lagi karena dia 5, 4, 5 ya. Nah, dengan cara seperti apa? Kita seperti ini, kemudian baru kita tempelkan. Nah, warnanya hijau untuk larutan soda kue. Ya. Baik, kita lihat lagi di sini materinya yang sudah kalian baca tadi dan kalian praktekkan tentang materi asam basa dan garam. Asam ada ciri-cirinya rasanya asam, dia korosif ya, agak gatal. Kemudian tadi sudah kita buktikan baik kertas lakmus biru ataupun merah tetap warna merah. Dan indikator alami yang kita gunakan adalah bunga sepatu. Seperti kita tahu tadi, cuka itu kalau kalian pelajaran sebelumnya tentang rumus kimianya, asam cuka itu adalah CH3COOH, ada H-nya. Berarti dia asam. HCl ada H-nya, berarti dia asam. Nah, untuk sifat larutan basah, dia licin. Ayo, selain tadi kita coba kapur dan soda kue, yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari apa ya? Bahannya yang licin? Ada yang tahu? Sabun, Ibu. Sabun, Ibu. Ya, bagus saja. Sabun. Ya, ya. Bagus. Kemudian kertas lakmusnya baik merah ataupun biru, dia tetap menghasilkan warna biru. Dia menetralkan asam, obat mah ya, melarutkan lemak, dan kalau dalam air mengionisasi jadi OH-. Karena kalau tadi, kalau kalian lihat, ingat ya, larutan kapur ini rumus kimianya CaOH 2 kali. Ada OH berarti dia basah, seperti obat mah ada MgOH, berarti OH itu basah. Sedangkan garam itu sendiri terbentuk dari reaksi gabungan asam dan basa, menghasilkan garam dan air. Garam di sini sifatnya adalah netral. Baik, sebelum kita mau siap-siap, kita mau ini berakhir, kita masuk ke refleksi ya nak. Ibu mau tanya nih, apa yang sudah kalian dapat pembelajaran pada pertemuan hari ini? Siapa yang bisa mengungkapkan pendapatnya?
Saya Ibu. Ya, silakan Anjas. Pada hari ini kita belajar mengenai asam, basa, dan garam. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mencontohkan kalau basa itu biasanya bersifatnya licin. Tetapi jika pakai kamus, misalnya basa kita bisa pakai kamus itu kamusnya nanti tetap akan berwarna biru. Kalau asam dia akan berwarna merah kata kamusnya. Begitu Ibu. Ya, terima kasih Anjas. Kemudian sama pertemuan kita hari ini, bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini? Rajin, Bu. Senang Ibu. Oh, senang. Senangnya kenapa? Mengapa nih? Karena kita praktikum hari ini Ibu. Oh iya, praktikum ya. Berarti kalian bisa lebih semangat belajarnya. Kemudian tadi kita bisa tarik kesimpulan kalau asam, basa, dan garam ini penerapannya tadi sudah ada ya. Salah satunya apa tadi? Solusi untuk membersihkan Kerak pada kerak. Ya, dengan teko. Pada ceret pada teko Ibu. ya, kerak pada teko menggunakan lawan dari basa adalah Asam ya. agak jeruk nipis Ibu. Ya, jeruk nipis yang kita kalkan air ya dengan atau kan asam juga. Oke, sebelum kita akhiri, siapa yang bisa pimpin doanya? Ya, Ica, silakan pimpin doa untuk kita pembelajaran hari ini. Kita tutup. Ya, baik. Siap Ibu. Teman-teman, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Ica. Kurang lebihnya ini yang bisa Ibu sampaikan. Kita insya Allah bertemu di akan datang, pertemuan yang akan datang. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.